Baik, kita kembali lagi, sahabat Mutiara Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasad merupakan salah satu perilaku yang sangat-sangat tidak terpuji yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain dalam melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Kalau tadi, sebelum pariwara tadi kita jelaskan bahwa ganjaran di akhirat kelak orang yang hasad adalah kebaikan orang yang hasad tadi kepada orang yang dihasadkan tadi akan ditukar kepada orang yang dihasad. Lalu kejelekan yang dihasadkan tadi akan ditimpakan kepada yang hasad. Itu ganjaran di akhirat. Sedangkan di dunia, orang yang hasad pun akan menderita berbagai kerugian. Jika orang yang ia hasad terus mendapatkan nikmat, hatinya akan terus semakin sedih. Dan terus seperti itu. Bulan pertama misalkan, ia hasad karena omset saudaranya dalam penjualan baju meningkat 50%. Itu kesedihan pertama. Jika bulan kedua meningkat lagi 75% lah omsetnya, ia pun akan semakin sedih, pusing, kemudian sering marah-marah dengan anggota keluarganya di rumah, padahal marahnya pun gak jelas disebabkan karena apa. Begitu seterusnya, sampai orang yang hasad tidak akan pernah mendapatkan untung sama sekali. Malah kesedihan yang terpendam dalam hati yang ia peroleh waktu demi waktu. Jadi disebabkan ia ini hasad terus, melihat saudaranya ini terus mendapatkan kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur apa yang Allah berikan, dia terus meningkat hasil pekerjaannya maupun karirnya. Maka yang dirasakan oleh orang yang menghasadkan dirinya atau dengki terhadap orang lain, akan yang dirasakan adalah kesedihan dan kepedihan yang terpendam. Itu dirasakan dari waktu ke waktu. Nah, adapun ada kiat-kiat juga nih sahabat Mutiara Hati yang perlu diketahui agar kita tidak memiliki penyakit hasad dalam diri kita. Yang pertama, pertebal iman dan rasa yakin pada takdir atau setiap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja dengan terus-menerus menambah ilmu. Ya, jadi logikanya, kalau Allah sudah menetapkan apa yang menjadi rezeki dari hamba-hambanya, tentu kita tidak akan merasa risau dengan apa yang orang rasakan. Tentu tidak akan merasa pusing dengan apa yang Allah berikan kepada keluarganya, keluarga si saudara yang dia hasadkan. Tentu dia tidak akan merasa jengkel ketika saudaranya mendapatkan jabatan itu pun melalui perantara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doa, usaha dan tawakal serta ikhtiar yang dilakukan. Dan seharusnya yang harus dipahami ketika orang mulai muncul hasad untuk dengki atau hasad tadi adalah tidak mungkin kenikmatan yang Allah berikan itu plak langsung jatuh tanpa ada usaha. Atau tanpa ada ikhtiar lainnya agar kebaikan itu merapat kepadanya. Pasti ada usaha tersebut. Namun tergantung Allah kapan akan menjawab atau memberi hasil dari ikhtiar atau usaha yang dilakukan oleh kita. Dan bisa jadi kenikmatan yang Allah berikan itu bukan hanya masalah duit, bukan hanya masalah harta,
Bisa jadi ketika kita pernah berbuat baik pada seseorang, lalu selang beberapa bulan tahun kita pernah mengadakan safar, perjalanan ke suatu daerah. Ternyata qadarullah, sebelum kita melanjutkan perjalanan, ban kita itu pecah atau mogok. Lalu tidak seberang berapa lama ada sebuah kecelakaan yang terjadi persis di depan, 100 meter di depan dia. Apakah itu suatu kebetulan? Tidak. Allah yang ikut campur tangan di situ. Allah yang menakdirkan bahwa kamu belum saatnya untuk aku panggil. Apakah itu suatu rezeki atau kenikmatan dari Allah? Ya, nikmat. Nikmat hidup untuk tetap lanjut dan tetap berusaha di dunia ini. Nah, ingat, kenikmatan itu bukan hanya tentang masalah materi ataupun harta, sahabat sekalian. Tetapi bagaimana hal-hal yang dirasa kita merasa itu sempit ataupun apa, itu Allah akan berikan di waktu yang tak terduga, di kondisi yang tak terduga. Nah, itulah agungnya dan hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, kita mungkin sudah lupa dengan perbuatan baik kita yang kita lakukan dengan orang lain. Tetapi nanti itu akan dibalas oleh Allah. Entah kita mendapatkan peringkat terbaik, predikat terbaik di kampus, jabatan, dihindari dari mara bahaya, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah bentuk kenikmatan Allah selain materi ataupun harta, uang yang kita inginkan. Terlalu receh kalau Allah memberikan kenikmatan hanya berupa harta atau uang. Ya, kalau bahasa anak-anak gaming itu ya noob lah. Kalau Allah cuma memberikan kenikmatan itu hanya sekedar harta dan uang, tidak. Allah itu maha kaya, luas sekali rezekinya. Pemberi rezeki malah. Bagi Allah itu semuanya gampang. Tetapi kadang kita yang tidak menyadarinya, sahabat mutiara hati sekalian. Yang kedua, diingat akan hasad yang berdampak di dunia maupun di akhirat tadi. Di dunia tadi kita akan terus merasakan kesedihan, kesempitan hati, terus kepedihan, dan juga timbul perilaku yang membuat diri kita zalim terhadap diri kita sendiri. Gara-gara kita tidak mau melihat orang tetangga kita mendapatkan rezeki, kita ini malah jadi pemarah terhadap keluarga kita. Aneh. Yang mendapatkan harta tetangga kita, tetapi yang marah, yang tidak suka itu kita. Terus yang dimarahi adalah orang di sekitar kita yang tidak tahu penyebabnya apa. Nah, jangan lakukan hal-hal yang sifatnya lelucon. Bahkan sampai Allah pun memberikan efek. Apakah kalian yang membagikan rahmat-rahmat Allah kepada manusia? Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Tidak kan? Tapi Allah sendiri. Nah, itu yang harus dipahami oleh sahabat mutiara hati sekalian. Kemudian yang ketiga, selalu bersyukur dengan yang sedikit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalila, lam yashkuril katsira." Barang siapa yang tidak mensyukuri hal yang sedikit, maka jangan harap dia akan bersyukur terhadap hal yang besar. Hadis riwayat Ahmad pada jilid keempat, nomor 2278, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan, sebagaimana dalam kitab yang beliau karang As-Silsilah As-Sahihah
nomor 667. Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Barang siapa yang tidak mensyukuri hal-hal yang sedikit, maka dia tidak akan mensyukuri hal-hal yang banyak. Keempat, selalu memandang orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq, falyanzur ila man huwa asfala min." Idza nazara ahadukum, jika salah seorang di antara kalian ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq, melihat orang lain diberikan kelebihan harta maupun fisik, katakanlah kenikmatan duniawi dan lain-lainnya, falyanzuri ila man huwa asfala min, maka dari itu hendaknya kalian lihat kepada orang yang berada di bawah kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 6490 dan hadis riwayat Muslim nomor 2963. Dan dalam hadis lain juga disebutkan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Jadi ketika kita memandang dalam pikiran kita timbul masalah, kenapa aku begini-gini aja, misalkan dalam masalah duniawi ataupun masalah dalam harta, kenapa jabatanku cuma segini sampai segini aja, ataupun ada rasa keluh diri terhadap apa yang kita raih di dunia, maka kata Rasulullah, pandanglah orang yang berada di bawahmu. Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah engkau melihat orang yang berada di atasmu. Karena kalau kita sering melihat orang yang di atas, kita tidak akan pernah bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Wah, jadi manajer, coba aku kayak gitulah, pasti serba hidupku enak. Mandi gak usah lagi pakai gayung, tinggal muncrat sendiri atau tinggal mancur sendiri. Terus makan disiapin sama ART, asisten rumah tangga misalkan. Nah, disitulah letak-letak ketidaksyukuran kita. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis riwayat Muslim nomor 2963. Kelima, banyak mendoakan orang lain yang mendapatkan nikmat dalam kebaikan, karena jika kita mendoakannya, kita akan mendapatkan yang semisalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithl. Doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Di sisinya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya kepada saudaranya. Dan ketika ia berdoa kebaikan kepada saudaranya, supaya saudaranya mendapatkan kebaikan, atau dia memanjatkan puji syukur kepada Allah atas kebaikan yang Allah berikan kepada saudaranya, malaikat tersebut akan mengatakan amin. Engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2703. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, masih adakah rasa iri di hati kita?
mudah-mudahan tidak ada, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang senantiasa bersyukur, mematuhi akan setiap keputusannya, dan percayalah di balik keputusan itu, di balik takdir yang Allah berikan kepada kita, tentu ada hikmah di baliknya. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk terhindar dari penyakit yang satu ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haqq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.